Ketika rintangan muncul di tengah perjalanan, jangan pernah merubah arah tujuanmu. Ketahuilah, jika arah yang berubah akan mengubah hasil usahamu. Tanggal 17 September 2022, tim Kepa Gorontalo mencoba melakukan petualangan ke tempat yang begitu epik. Destinasi itu bernama Camping Sungai Ilomata. Memang, destinasi yang satu ini masih tergolong baru. Meski sudah terkenal di kalangan pegiat alam, destinasi yang satu ini masih awam di telinga masyarakat umum. Itulah mengapa, jika tim Kepa Gorontalo mencoba mereview wisata yang satu ini. Seperti biasa, sebelum berangkat kami menyiapkan segala sesuatu. Musabab, destinasi yang bakal kami datangi kali ini tergolong jauh. Lokasi destinasi itu berada tepat di hutan Taman Nasional Bogani dan Wartabone. Tepatnya di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ilomata sendiri merupakan desa terpencil di ujung utara Bone Bolango. Usai menyiapkan segala sesuatu, tepat pada pukul 12 siang, kami pun berangkat. Kali ini, tim Kepa Gorontalo ditemani oleh 3 orang sahabat. Bahtiar Musa alias Iman, Rizky Wartabone alias Iki, dan yang tak pernah ketinggalan, porter terbaik Kepa Gorontalo Rian Daud alias Ian. Tanpa pikir panjang, dengan cuaca terik yang cukup membakar kulit, kami pun langsung berangkat. Maklum, musim baru tiba di peralihan dari musim hujan menuju musim panas. Akan tetapi, hal itu tidak mengurungkan niat kami untuk tetap berangkat. Meski terik panas menghiasi perjalanan kami juga memprediksi jika sewaktu-waktu akan turun hujan. Memang, seringkali cuaca sulit untuk ditebak, seperti kelakuan pacarmu yang sulit ditebak.
Dengan kondisi itu, yang kami bisa lakukan hanyalah berdoa. Semoga saja selama perjalanan nanti tidak ada kendala yang serius. Di tengah perjalanan, kami singgah di sebuah toko, membeli stok makanan untuk bekal selama di sana. Tidak hanya logistik, BBM untuk kendaraan juga tidak lupa untuk diisi. Usai semua beres, kami langsung tancap gas. Motor yang kami kendarai terus melaju di aspal yang mulus. Tanpa harus merebah terlebih dahulu, kami terus menerjang jalanan. Bagi kami, ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang. Sebab, destinasi yang kami tuju kali ini terletak di Desa Ilomata yang terbilang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Bukan juga terisolir, tapi memang desa ini cukup terpencil. Perjalanan ke desa tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jika di tangan pengemudi yang profesional, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Saya pikir-pikir, ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Di tengah perjalanan, sesekali kami disuguhkan dengan pepohonan yang begitu rindang. Itulah mengapa, jika terik matahari kala itu tidak begitu terasa. Belum lagi, bercerita selama perjalanan membuat kami seketika lupa akan teriknya matahari siang itu. 1 jam berjalan, kami tiba-tiba dipertemukan dengan jalan yang berdebu. Ternyata, tempat itu merupakan lokasi pembangunan proyek strategis nasional Waduk Bulang Ulu. Debu jalanan, saya akan memberi sesak hingga menutupi wajah kami. Sesekali, motor yang kami naiki harus berpapasan dengan mobil pengangkut material proyek. Tidak hanya itu, kami juga diperlihatkan dengan lingkungan yang rusak akibat dampak pembangunan mega proyek itu. Kiri kanan gunung terlihat dikeruk tanpa ampun dengan menggunakan alat berat. Sungguh pemandangan yang tidak enak dipandang. Mudah-mudahan saja waduk ini bisa berguna bagi masyarakat. Kami pun terus melaju. Jalanan seakan tidak memberi ruang untuk menoleh. Tanjakan dan turunan terjal sesekali menghiasi perjalanan kami. Jalanan terjal dengan kondisi berbatu membuat kami harus ekstra hati-hati. Kondisi jalan yang buruk dan jauh membuat kami bosan duduk di atas motor. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami tiba di gerbang penanda Desa Ilomata
yang kini dinobatkan sebagai desa ekowisata. Gerbang tersebut menandakan jika kami sudah sampai di tujuan. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai. Sebelum ke destinasi, kami tak lupa singgah di rumah kerabat yang ada di desa Idomata. Sembari merebah lelah selama perjalanan, seduhan kopi dan kue kering lokal pun datang menjamu. Cuaca siang yang awalnya terlihat cerah, tiba-tiba berganti rupa. Langit yang awalnya biru, tiba-tiba berganti dengan mendung. Ditakutkan, hujan akan datang mengguyur dan menunda perjalanan kami. Ya, memang keadaan alam sudah untuk diprediksi. Membuyarkan lamunan, beberapa saat kemudian, Rusli alias Pepe datang menyapa. Dia adalah warga lokal yang juga sahabat kami sedari dulu. Selain datang menyapa, Pepe pun datang memberi kabar bahwa dia akan ikut membantu ekspedisi kami kali ini. Beberapa saat berbincang, dugaan kami benar. Hujan datang mengguyur deras. Kami terpaksa menunda perjalanan beberapa saat. Kami yang kala itu belum berangkat, mencoba untuk bercengkrama sembari menunggu hujan reda. Hingga pada pukul 4 sore, kami pun buru-buru mengapak tas carrier dan langsung berangkat. Di tengah perjalanan, hujan kembali mengguyur. Kami hanya bisa pasrah dengan keadaan. Bahkan, warga lokal yang bertemu dengan kami di perjalanan mengingatkan jangan sampai pergi melewati sungai karena berbahaya. Konon, jika terjadi hujan deras, sungai di sini sesekali memberikan air deras yang membahayakan. Beberapa menit berjalan, akhirnya kami tiba di sebuah sungai penyeberangan. Benar apa yang dikatakan warga sekitar, jika saat itu arus sungai tengah deras. Rusli alias Pepe berusaha meyakinkan kami untuk menyeberang. Bahkan, tanpa ada rasa takut, dirinya langsung menyeberangi sungai. Meski begitu, kami tidak berani. Sebab air sungai semakin memperlihatkan keganasannya. Tidak mau kalah dengan keganasan air sungai, kami pun mencoba membuka seutas tali webbing untuk menyeberang. Namun, air sungai tetap saja ganas.
Beberapa kali kami melempar tali webeng, namun gagal. Arus sungai begitu deras dan seakan tidak mau bersahabat. Akhirnya, kami menyerah. Kami kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah warga. Perjalanan baru bisa dilanjutkan esok hari setelah air sungai surut.